Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Manusia yang rendah hati, kecepatannya bagus, tetapi kamu pikir kamu bisa menang dengan menyerang raja. Ini benar-benar konyol. Meskipun Raja Burung Merah Suzaku menyeringai, ia tidak berani mempedulikan Tan Yun. Lagi pula, proses penyalahgunaan tirani Tan Yun terhadap Raja Tian Luolongqiong sangat jelas. Raja ini membakarmu. Raja Burung Merah mengobarkan sayap yang menutupi langit dan menutupi matahari, dan tiba-tiba membuka paruhnya yang besar. Tiba-tiba, gelombang api merah dengan ketebalan ratusan meter dan lebar ribuan meter, dengan membakar segalanya. Panas terik menyapu Tan Yun seketika dan menelan Tan Yun. Di jantung Raja Burung Merah dari Burung Vermilion, apinya yang mengamuk yang cukup untuk membakar artefak subsakral kelas menengah menjadi abu dapat langsung menyebabkan Tan Yun terbakar sampai mati. Tidak hanya berpikir seperti ini, Raja Naga Biru, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu konsultasi jiwa, Raja Buaya Harimau Panlong, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, semua percaya bahwa manusia setinggi raksasa ini pasti akan mati. Pada saat yang sama, gadis dengan rok biru yang berdiri di udara dari kehampaan 20.000 mil berpikir begitu. Namun, adegan selanjutnya sangat mengejutkan hati kelima raja. Namun, Tan Yun, yang berada di gelombang api merah, mengabaikan api yang menyala dan bergegas keluar dari lautan api dengan ganas, dan tinju raksasa emas membombardir dada Raja Burung Merah Suzaku. Ledakan, retakan, manusia, bagaimana bisa kamu tidak takut dengan api raja ini? Tidak, Suara pahat yang tumpul, suara patah tulang yang jelas, dan ratapan tragis Raja Burung Merah dari Burung Vermilion bercampur menjadi satu, yang sangat menusuk telinga. Di bawah tinju Tan Yun, tulang dada Raja Burung Merah dewasa tingkat ke-6 Suzaku patah, dan darah serta bulu burung merah tumpah ke dalam kehampaan. Paruhnya mengeluarkan darah panas, dan tubuh besar itu membombardir arena gladiator seperti bola meriam, terluka parah dan pingsan. Pergi bersama, bunuh manusia dulu. Raja Buaya Harimau Panlong, yang juga merupakan orang dewasa tingkat 6 dan dikenal karena tubuhnya yang keras, setelah melambat, tubuhnya yang panjangnya ribuan kaki terbang melintasi langit, menari untuk waktu yang lama. 300 ekor buaya Zhang menghancurkan kehampaan dan meledakkan Tan Yun. Hahaha, rentan terhadap pukulan. Suara Raja Panlong dan buaya macan tiba-tiba tertawa dan berhenti. Ditemukan bahwa setelah tubuh Tan Yun meledak, tidak ada jejak darah. Segera dipahami bahwa Tan Yun pasti mengelak terlalu cepat, menyebabkan sosok itu tetap di tempatnya. Dia tidak menyerang Tan Yun sama sekali. Sedikit yang tahu bahwa itu hanya setengah benar. Karena Tan Yun tidak hanya untuk menghindari serangan ekor raksasa. Tapi Tan Yun sudah memperhatikannya, pertama-tama meletakkan Raja Dewasa tingkat ke-6 di antara 6 klan besar, dan kemudian berurusan dengan Raja tingkat ke-6. Hati-hati dengan Raja Buaya Harimau Naga. Manusia sialan itu ada di atasmu. Pada saat ini, Raja Naga Biru, Raja Elang Ungu yang merenungkan jiwa, dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah di periode transisi tingkat ke-6 mengingatkan dengan keras. Mendengar bahwa Raja Naga, Harimau, dan Buaya, menghadap Tan Yun, yang tidak mempertahankan kekuatannya, tidak dapat mengelak. Kaca, Tan Yun jatuh dari kehampaan. Kaki raksasa kekuatan spiritual emas dan kekosongan yang runtuh menginjak tulang punggung Harimau Raja Buaya Harimau Naga. Tiba-tiba, tulang bergelombang di punggungnya, seperti tubuh naga, meledak. Hancurkan. Apa? Dalam teriakan Raja Panlong, macan dan buaya, darah amis memancar dari punggungnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah suci seperti meteor, dan dia tidak bisa bangun lagi. Meskipun tidak terluka parah, itu sudah terluka parah. Jika pulih dengan sendirinya, tidak akan ada kemungkinan pemulihan dalam 3 atau 5 tahun. Tembakan Tan Yun Leiting, dan adegan Raja Burung Merah yang terluka parah dan Buaya Harimau Raja Benlong benar-benar menakuti puluhan ribu burung merah dan puluhan ribu burung merah. Mereka tidak menyangka bahwa manusia di depan mata mereka akan mengalahkan raja mereka sendiri. Tapi itu juga membuat mereka marah. Mereka berteriak marah untuk membalaskan dendam raja. Mereka percaya bahwa manusia ini dihadapkan dengan pasukan lebih dari 70.000 monster. Itu pasti situasi di mana 2 tinju sulit dikalahkan dan 4 tangan. Bunuh dia untuk membalaskan dendam raja kita. Membunuh. Petik 2. Petik 2. Monster-monster dari 2 ras mengandung rasa takut pada Tan Yun dan meraung ke arah Tan Yun.
Tan Yun secara alami tidak akan memperhatikan monster tingkat kelima ini saat ini. Dengan tubuh emasnya setinggi 30 kaki, dengan kekuatan untuk menghancurkan kekosongan, ia menabrak Raja Kelabang Haus Darah Dewasa tingkat 6 yang jaraknya 50.000 kaki. Pada saat ini, Raja Kelabang yang haus darah menunjukkan warna serius di matanya. Itu tidak bodoh, ia tahu betapa keras tubuhnya, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan buaya harimau naga. Ia melihat bahwa Tan Yun menghapuskan Raja Naga, harimau, dan buaya. Jika dia terkena Tan Yun, tubuhnya harus terbelah menjadi dua. Hai, Raja Kelabang yang haus darah mengayunkan tubuh yang panjangnya 1.200 kaki, dan mulut mati rasa kulit kepala tiba-tiba mengeluarkan gas beracun hijau yang mengepul. Ketika gas beracun mengepul dan menelan Tan Yun, Raja Kelabang yang haus darah mendesis, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, cepat segel manusia sialan ini. Selama dia dibekukan, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk memblokir erosi beracun, dan dia akan diracuni sampai mati. Mendengar itu, Raja Singa Dingin Pelangi Darah dari tahap ke-6 periode kesusahan, dengan mulut besar, seketika, aliran udara dingin dari dunia beku menyelimuti kekosongan radius 100.000 kaki. Segera, gletser merah muda dengan diameter 200.000 kaki membekukan Tan Yun. Di gletser, Tan Yun mempertahankan postur memukul Raja Kelabang yang haus darah, tampak membeku, sementara gas beracun hijau di sekitarnya perlahan menembus ke dalam tubuh Tan Yun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, manusia yang rendah hati, begitu racun Raja masuk ke tubuhmu, kamu hanya memiliki jalan buntu. Raja Kelabang yang haus darah menari-nari di tubuhnya, melakukan tendangan voli di luar gletser. Tapi dia tidak tahu bahwa racunnya musnah begitu memasuki tubuh Tan Yun. Sekarang, saat Tan Yun memasuki tahap ke-6 tubuh Tuan Hongmeng, dia tidak lagi takut pada racun yang parah. Demikian pula, Tan Yun, yang memiliki nyala es yang megah, secara alami tidak akan dibekukan oleh udara dingin Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bayangan burung pemangsa yang lewat di mata Tan Yun Sing. Kenapa kamu masih kaget? Kelompok gadis-gadis muda biru yang berdiri 20.000 mil jauhnya dengan dingin berkata, saya tidak ingin menghancurkan manusia ini kepada dewa. Bawahan patuh. Raja Singa Dingin Pelangi Berdarah itu meluncur ke gletser dengan radius 100.000 kaki. Itu seperti ikan di gletser tanpa terpengaruh sama sekali. Itu langsung melewati puluhan ribu kaki gletser, dengan cakar singa yang tajam. Pegang kepala Tan Yun. Setelah tertangkap, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saat ini, di antara penonton di langit yang peduli dengan Tan Yun, hanya Mu Menga, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuoba Yingying yang tidak mengkhawatirkan Tan Yun sama sekali. Mereka tahu bahwa Tan Yun tidak takut pada api yang mengamuk, pilek, atau racun yang parah. Tuan Sekte Muda, pergi. Pada saat ini, Tang Xinying, tetua dari pembuluh pil Sekte Suci, yang belum berbicara, berteriak kepada Tan Yun Chuan Yin dengan kepanikan yang mendalam di matanya yang indah. Pada saat ini, 8 leluhur besar termasuk Situ Wuhen dan Jin Xianghai, serta lebih dari 150 leluhur dari 8 Vena, semuanya tersenyum. Mereka percaya bahwa Tan Yun harus mati. Mereka mendambakan Tan Yun mati, jika tidak, jika Tan Yun naik ke posisi Master Sekte, maka mereka dan yang lainnya akan dihancurkan oleh Tan Yun cepat atau lambat. Tetapi tepat ketika cakar singa besar Raja Singa Dingin Pelangi Darah hendak menangkap Tan Yun, pemandangan yang terjadi setelahnya membuat leluhur 8 kapal dan 1 kering, senyum di wajahnya menghilang. Dalam tatapan luar biasa dari 8 leluhur besar, pada saat ini, Tan Yun, yang membeku di es, seperti ikan di gletser, mengubah tubuhnya menjadi busur emas besar, dengan mudah menghindari serangan cakar pelangi darah. Raja Singa Dingin, hancurkan Lao Su. Saat Tan Yun mengaum di gletser, kaki kanannya yang ditutupi dengan kekuatan spiritual menghantam lutut kaki depan Raja Singa Dingin Pelangi Berdarah. Retakan. Tiba-tiba, darah dari kaki kanan depan Blood Rainbow Cold Lion King setebal 15 kaki terciprat darah, tulang patah, dan tulang patah berdarah memacu daging dan darah. Dalam rasa sakit Raja Singa Dingin Pelangi Berdarah, Tan Yun menggunakan momen ketika dia mematahkan lututnya, tubuhnya sejajar seperti semburan petir emas, bergegas keluar dari gletser, dan mengenai kepala kelabang haus darah dewasa tingkat ke-6, Raja. Manusia sialan, kenapa kamu tidak takut dengan racun Raja ini? Raja Kelabang yang haus darah berteriak ngeri,
dan ingin berbalik dan melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tan Yun menyeringai, dan menunjukkan langkah suci Grand Meng. Dia langsung muncul di sisi kiri kepala Raja Kelabang yang haus darah, dan kaki raksasanya dengan keras menendang kaki Raja Kelabang yang besar dan jelek itu. Kepala, ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, air terjun darah mengalir keluar dari mulut Raja Kelabang yang haus darah, dan tubuhnya lebih dari 1000 kaki jatuh lemah dari langit. Cedera serius hingga koma. Tan Yun hanya melukainya dalam keadaan koma, bukannya menendang kepalanya. Jelas Tan Yun tidak benar-benar menginginkan nyawanya. Membunuh. Raungan mengamuk datang dari belakang Tan Yun, dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Tapi itu adalah Raja Singa Dingin berdarah pelangi dengan tulang kaki depan kanan yang patah, membunuh dirinya sendiri. Di antara puluhan ribu monster di benua hukuman surgawi, Tan Yun lebih menyukai klan Serigala Setan Api Emas dan klan Singa Dingin Pelangi Darah. Karena mereka bukan hanya Raja Monster atribut es, tetapi mereka sama mulia dan berdarahnya dengan klan Serigala Monster Api Emas, dan mereka terlahir sebagai pejuang. Pada saat hidup dan mati, mereka tidak takut pada yang kuat, tepatnya, mereka tidak takut hidup dan mati. Pada hari kerja, mereka lebih tegak dan terlalu keras kepala, dan sifat mereka persis kebalikan dari Tian Luolongqiong. Pada saat yang sama ketika Blood Rainbow dan Cold Lion Dynasty membunuh Tan Yun, Raja Elang Ungu penghancur peringkat ke-6, dari sisi kanan Tan Yun, menyerang ke arah Tan Yun. Adapun Raja Naga Banjir Biru pada periode kesusahan tingkat ke-6, ia menari 1000 kaki, melayang di atas Tan Yun, jelas dengan gagasan menunggu peluang. Putus asa. Raja Elang Ungu yang merenungkan jiwa membuat suara yang keras, dan segera, gelombang perenungan yang tak terlihat menelan Tan Yun. Dengan kekuatan tingkat 6 di masa kesusahan, gelombang besar pencurian jiwa yang dilepaskan olehnya, dalam keadaan normal, dapat dengan mudah mengendalikan manusia di alam laut jiwa. Bahkan jika Divine Vein Realm masih lajang, kemungkinan besar mereka akan dikendalikan. Dalam pandangannya, manusia 6 lapis yang tidak takut api dan es ini, pasti akan ditaklukkan dengan sendirinya dan kehilangan kemampuan untuk bertindak. Tapi apa yang membuatnya tidak pernah diharapkan adalah bahwa Tan Yun masih hidup dan sehat di tengah gelombang kontemplatifnya. Raja Singa Dingin Pelangi berdarah berbisik dan berkata, "Manusia, jika kamu tidak menyerang raja ini secara diam-diam, jika tidak, bagaimana raja ini bisa terluka olehmu? Untuk menghadapimu, apakah aku masih menggunakan serangan diam-diam?" Tan Yun mencibir, "Ketika saya mengalahkan Anda secara langsung, saya mengerti apa yang Anda katakan." Setelah itu, Tan Yun, dengan aura kekerasan, bergegas menuju Raja Singa Dingin Pelangi berdarah secara langsung, mengayunkan tinju raksasa emas, dengan keras menghancurkan kekosongan, dan meledak ke arah pintu wajah Raja Singa Dingin Pelangi berdarah. Tan Yun tahu bahwa hanya dengan mengalahkan Blood Rainbow Cold Lion King secara langsung, dia akan diizinkan untuk menyerah di belakang. Bagus untukmu. Raja Singa Dingin Pelangi berdarah memiliki niat membunuh yang menakjubkan, dan kekuatan iblis di tubuhnya melonjak, menutupi langit dan menutupi matahari, mengangkat kuku depan kirinya dan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan tinju kanan Tan Yun. Ledakan, retakan, di tengah kebisingan yang tumpul dan keras, ada suara retak tulang yang renyah, tapi itu adalah kuku kiri Raja Singa Sui Honghan. Ketika bertabrakan dengan tangan kanan Tan Yun, daging dan darah terbang melintasi, dan tulang kuku besar itu penuh dengan retakan yang mengejutkan. Ah, manusia, kekuatanmu sangat besar. Raja Singa Dingin Pelangi darah menjerit, dan segera, tubuh seperti gunung itu diterbangkan oleh Tan Yun. Wow, di sisi lain, Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, dan sementara tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan seperti bola meriam, suara dingin yang tidak diragukan lagi dilewatkan ke telinga Raja Singa Dingin Pelangi berdarah. Raja Singa Dingin Pelangi Darah, aku tidak membiarkan kalian berdua hanya kuku depan yang pecah, yaitu, aku tidak ingin menyebabkan kerusakan permanen pada kalian. Aku baru saja menggunakan 80% kekuatanku. Jika aku ingin membunuhmu, kamu sudah mati. Aku memberitahumu, jika kamu berani terburu-buru lagi, aku akan menghancurkanmu. Mendengar itu, Raja Singa Dingin Berdarah Pelangi yang telah dipukul dengan keras, menghentikan tubuhnya yang besar di udara dan tidak bergegas menuju Tan Yun lagi. Itu menatap sepasang murid raksasa Tan Yun, mengungkapkan keterkejutan yang dalam dan ekspresi keraguan. Kuek. Manusia yang rendah hati, raja ini akan melihat apakah kamu mati. Pada saat ini, Raja Patung Ungu, yang telah selesai melemparkan gelombang besar,
menukik ke arah Tan Yun yang telah jatuh ke dalam kehampaan, menjulurkan cakarnya yang tajam, dan meraihnya ke arah Tan Yun. Tan Yun menutup telinganya, dan dia dengan acuh tak acuh mentransmisikan ke Raja Singa Sue Hong Han, meskipun tulang kaki Raja Patung Ungu beberapa kali lebih tipis dari kuku singamu, tulangnya sekeras anggota badanmu. Tidak masalah jika kamu tidak percaya, maka aku bisa memastikannya. Mendengar itu, Raja Singa Dingin Pelangi Darah bingung dan tidak mengerti bagaimana Tan Yun mengkonfirmasinya. Kemudian tindakan Tan Yun membuat Raja Singa Dingin Pelangi Darah merasa sangat terkejut. Dalam pandangan yang luar biasa, Tan Yun, yang telah jatuh ke dalam kehampaan, tiba-tiba berguling dalam tendangan voli, menghindari cakar Raja Elang Ungu, serangan diam-diam. Segera setelah itu, Tan Yun tiba-tiba membuka kedua tangannya yang besar dan memeluk kaki kanan Raja Elang Ungu, dan kemudian tubuhnya berguling lagi. Tidak, kaki raja ini. Retakan. Dalam teriakan serak Raja Elang Ungu penghancur, tulang kaki kanannya patah oleh Tan Yun, dan darah menyembur keluar, menutupi bulan yang cerah. Ketika Tan Yun melepaskan lengannya, kaki kanan Raja Ukiran Ungu, hanya lapisan daging dan darah yang tergantung di tubuhnya. Potong saja lapisan daging dan darah, dan kaki yang patah akan menjatuhkan tubuh. Tanpa gemetar, tubuh Tan Yun tiba-tiba bersandar, dan kaki kanan emasnya menghantam dada Raja Elang Ungu. Retakan. Segera, dadanya runtuh, dan darah menyembur keluar dari paruh raksasa Raja Jiwa Elang Ungu, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, jatuh dari kehampaan ke arena suci di bawah. Tiba-tiba, ada ledakan di udara di belakang Tan Yun, tapi itu adalah Raja Naga Biru yang menunggu kesempatan. Ketika Tan Yun baru saja menendang Raja Patung Ungu, ekor naga birunya yang besar dan keras menghadap ke belakang Tan Yun. Menghapus. Kemanapun ekor raksasa itu lewat, udara meledak dan kekosongan runtuh. Itu mendapatkan momentum dan mengambil keuntungan dari ekornya yang tidak siap. Untuk Tan Yun, itu benar-benar terlalu mendadak. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, tubuhnya seperti meteor jatuh ke bawah, kepalanya berbahaya dan berbahaya dihindari oleh ekor naga. Matilah raja ini. Pada saat ini, Raja Naga Biru tampak garang, dan segera setelah ekor naga ditutup, cakar naga yang ditutupi dengan sisik naga biru menghancurkan kekosongan dan menekan Tan Yun. Ledakan. Dengan suara keras, daging dan darah seperti kristal emas Tan Yun Ruo meledak di punggungnya, darah dan potongan daging cincang emas mekar di langit malam. Tan Yun terus mengalirkan darah ke mulutnya, jatuh tertelungkup ke tanah suci yang keras. Pada saat ini, 80% dari daging dan darah di punggung Tan Yun menghilang, memperlihatkan tulang punggungnya yang terdiri dari partikel kristal emas. Tan Yun berbaring di tanah, gumpalan darah merah perlahan mengalir keluar dari 7 lubang. Pada saat ini, Tan Yun yang mengerikan merasakan getaran hebat pada organ-organ internalnya, kepalanya tenggelam, dan ada rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya. Tan Yun, cepat berdiri. Mata indah Sen Subing dipenuhi air mata, dan suara tangisan manis terdengar dari benak Tan Yun. Bangun Tan Yun. Berdiri. Tan Yun, kamu berjanji bahwa aku akan hidup selama sehari. Kamu tidak dapat berbicara tanpa menghitung. Bangun dengan cepat, oh. Kakak ipar, wow. Kemudian, di benak Tan Yun, suara Tang Xinying, Mu Mengqi, Zhong Wuxiao, dan Tuo Bai Yingying terdengar berurutan. Pada saat ini, di langit, Huang Fuyu menatap Tan Yun dan diam-diam meninggalkan air mata. Dia menoleh ke belakang tiba-tiba dan menatap Tantai Xuanzong yang terlihat sama dengan cemas, menangis dan berkata, "Ayah, putriku tolong mohon, kamu dan kakek, tolong bantu Tan Yun. Jika ini terus berlanjut, Tan Yun akan mati." Tantai Xuanzong berkata dengan ekspresi serius, "Xianer, ayah dan kakekmu, punya rencana lain, jangan khawatir." Pada saat ini, leluhur Feng Yun, menatap Tan Yun, menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan di matanya yang berlumpur. Dan cicitnya Feng Qingcheng, menatap Tan Yun yang mengerikan, dia menekan bibirnya, memikirkan Tan Yun dan, formasi, peralatan, simbol, bakat, tantangan lompatan, dan adegan di mana Tan Yun berjalan dari pintu luar untuk hari ini. Dia tiba-tiba tidak ingin Tan Yun mati. Apa yang salah dengan saya? Feng Qingcheng tampak bingung, dan bertanya-tanya, mengapa saya harus khawatir tentang hooligan bau ini? Dia menggertak saya malam itu, dan saya akan mati ketika saya melihatnya. Bukankah saya seharusnya bahagia?
Tapi kenapa aku tidak bisa bahagia? Ketika Feng Qingcheng merasa bingung, Raja Naga Biru melayang di udara, melihat kembali lebih dari 60.000 monster dari 5 ras, dengan bangga berkata, manusia ini telah melukai rajamu dengan serius. Bagaimana melakukannya tanpa raja mengajarimu? Setelah jeda, Raja Lan Jiaolong dengan tegas berkata, klan Lan Jiao, dan 5 klan lainnya, bunuh raja ini. Mendengar itu, pasukan lebih dari 70.000 monster dari 6 ras, seperti awan hitam di langit malam, menyelubungi Tan Yun. Melihat adegan ini, seorang murid dari garis berjasa dan faksi penegak hukum berteriak memilukan, Tuan Muda Sekte, cepatlah. Tuan Sekte Muda. Setelah itu, murid-murid Vena lainnya berkata serempak, semburan suara menghancurkan awan, bangun. Pada saat ini, Tan Taiyu mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk mengirimkan suara ke Tan Tai Xuanzong, dan ketika dia mulai menyelamatkan Tan Yun, ketika dia mulai menyerang 8 leluhur besar dari 8 kapal, aum. Raungan seperti binatang, dihitung. Suara jutaan orang tiba-tiba kewalahan. Di depan semua orang, Tan Yun, yang semula terbaring di tanah, membanting telapak tangannya ke tanah. Tubuhnya yang berdarah setinggi 30 kaki, naik ke langit, bergegas ke pasukan monster dengan rambut acak-acakan. Ledakan. Setelah Tan Yun meledak dengan tinju singa dingin pelangi darah urutan kelima di masa kesusahan, tidak ada jejak emosi dalam suaranya. Namun, itu adalah pasukan lebih dari 70.000 monster, dan tidak ada binatang buas yang menyerah. Tidak menyerah, maka semua mati. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, dia seperti masuk dan keluar dari siapapun di pasukan monster, sering meninju tinjunya dan membunuh naga. Membasmi burung merah, kelabang yang haus darah. Buaya harimau naga, singa dingin pelangi darah, dan elang ungu jiwa. Wow, bang bang bang. Segumpal darah seperti hujan deras, menodai langit malam menjadi merah, dan berserakan di arena gladiator, segunung kecil mayat, disemprot dengan darah, terus berjatuhan di arena suci. Pembunuhan berlanjut. Tan Yun dikelilingi oleh pasukan monster, tidak peduli serangan macam apa yang dia hadapi, dia tidak bisa mengelak. Metode ofensif menggelinding ala tangnya yang kejam mengejutkan para penonton. Hanya dalam beberapa saat, ribuan monster mati, mayat berdarah menumpuk seperti gunung di tempat perlindungan gladiator, darah perlahan mengalir di tempat kudus, dan bau darah yang menyengat menjijikkan. Namun, masih belum ada monster yang harus menyerah. Tidak ada dari kalian yang menentang manusia rendahan ini, kalian semua mundur untuk membunuhnya. Pada saat ini, Raja Naga Biru melayang di udara, memerintahkan dengan tegas. Dipikirkan bahwa Tan Yun terluka parah olehnya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun bahkan akan melakukan serangan balik seperti ini. Tentu saja, dalam pandangannya, Tan Yun adalah serangan balik yang sekarat, tetapi dalam hati Tan Yun, pembunuhan baru saja dimulai. Monster tingkat 6 dan tingkat 5 mundur satu demi satu di hadapan Tan Yun, sementara Tan Yun, yang berlumuran darah musuh, mengungkapkan cahaya haus darah pada sepasang pupil raksasa. Dia marah. Sejak saat dia diserang dan dilukai oleh Raja Naga Biru, Tan Yun benar-benar marah. Seperti yang dia katakan, jika Anda tidak menyerah, maka semua mati. Sekelompok pekerjaan bodoh, Lao Su ingin menaklukkan Anda dan memberi Anda kesempatan untuk menggunakan keahlian Anda, tetapi juga kesempatan untuk menemukan kembali Anda. Dan kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Setelah kata-kata Tan Yun jatuh, dia naik ke udara, dan tubuhnya meledakkan kepala kelabang yang haus darah di masa transisi urutan kelima. Desir-desir, Tan Yun seperti dewa pembunuh yang berkelap-kelip di bawah bintang-bintang, dengan liar dan kejam memanen kehidupan baru. Di mana dia lewat, kepala monster-monster pecah berkeping-keping, dan mayat tanpa kepala itu ternoda merah dengan darah disertai darah, dan jatuh ke tanah suci. Kabur, lari, kami sama sekali bukan lawan manusia. Wow, aku tidak akan lari. Aku belum mau mati, aku ingin menyerah. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, pasukan monster yang perkasa di langit, pada saat ini, menangis, panik, dan memohon belas kasihan berlanjut satu demi satu. Beberapa memilih untuk bubar dan melarikan diri, beberapa memilih untuk terbang ke dalam kehampaan, merangkak di tempat suci yang berdarah. Pada saat ini, bahkan singa dingin pelangi darah, yang dikenal karena keras kepala dan takut akan hidup dan mati, beberapa memilih untuk menyerah. Bukan karena mereka lemah, tetapi setelah menyaksikan proses pembunuhan Tan Yun,
mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tan Yun. Perlawanan itu sia-sia. Manusia yang rendah hati, mati. Ketika Tan Yungang dengan brutal merobek sayap kanan patung ungu yang menawan dengan tangannya, raungan marah datang dari belakangnya. Tapi itu adalah Raja Naga Biru, yang tubuhnya ribuan kaki tiba-tiba berputar. Tiba-tiba, saat langit runtuh satu demi satu, ekor raksasa itu menarik ke arah Tan Yun lagi. Hewan nakal, kamu baru saja menyakiti Lao Su sekali. Apakah kamu ingin menyakiti Lao Su untuk kedua kalinya? Tan Yun terus tertawa, melayang ke udara, dan saat dia bisa lolos dari serangan ekor naga, tangan kirinya memutar cakarnya, 5 jari besar, menusuk sisik naga di bagian ekor, dan menceburkan diri ke ekor naga dengan helai darah. Raja Naga Biru menjerit kesakitan, menggoyangkan ekor naga dengan panik, berusaha menyingkirkan Tan Yun, tetapi 5 jari tangan kiri Tan Yun mengaitkan daging dan darah di ekor naga itu, mencegah tubuhnya dibuang. Manusia yang rendah hati, matilah. Raja Naga Biru membawa Tan Yun melintasi ribuan mil kehampaan, menari ekor naga menuju dinding keras aula gladiator, mencoba melempar Tan Yun ke dinding hingga mati. Ledakan. Saat ekor raksasa menabrak dinding, tangan kiri Tan Yun tiba-tiba mengendurkan ekor naga Raja Naga Banjir Biru, dan dia melakukan langkah suci, menyapu kekosongan 1000 kaki, dan berbaring di belakang leher naga. Menusuk. Dalam percikan darah, Tan Yun meraih sisik naga biru besar dengan tangan kirinya dan merobek sisik naga itu. Apa? Saat Raja Naga Biru berteriak, Tan Yun dengan panik menarik sisik naga yang menutupi leher Raja Naga Biru dengan kedua tangannya. Setiap kali sepotong sisik naga ditarik, ada kepulan darah naga, yang menyembur keluar dari lukanya. Tuanku, tolong. Raja Naga Biru tersungkur di udara, berusaha menyingkirkan Tan Yun, dan memohon bantuan dari gadis rok biru yang berada 20.000 mil jauhnya. Gadis bergaun biru itu sedikit mengernyitkan alisnya, pupil birunya memancarkan cahaya ganas yang bukan manusia, dan dia berkata tanpa ragu, kemanusiaan, lepaskan. Gadis dengan rok biru berubah menjadi sinar biru, menembus langit malam, dan menembak ke arah Tan Yun. Tan Yun menutup telinga. Ketika dia merobek sisik yang paling keras di leher Ratu Naga Biru, tinjunya yang besar, dengan percikan daging dan darah, meledak ke bagian belakang leher, seluruh lengannya masuk ke dalam, dan tinjunya akhirnya mengenai tulang-tulang belakang leher yang menghubungkan kepala naga. Ledakan. Dengan pukulan, Raja Naga Biru mengeluarkan teriakan tragis. Ah, jangan bunuh aku. Tan Yun, yang telah membunuh si mata merah, berkata dengan marah, aku tidak perlu membunuh monster lain, tetapi kamu harus mati. Tan Yun menarik leher Ratu Naga Biru dengan tangan kanannya, dan mengepalkan tinjunya satu demi satu. Boom! Boom! Setelah Tan Yun membombardir selusin pukulan, dia menarik lengan kanannya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir ke kaki kanannya dengan panik. Dia tahu bahwa kerangka bagian belakang leher naga adalah bagian tersulit dari tubuhnya, dan itu juga tempat yang paling kritis. Bukan tugas yang mudah untuk mematahkan bagian belakang leher dengan satu pukulan, tetapi dia sombong setelah selusin pukulan, bagian belakang leher Raja Naga Biru pasti penuh dengan retakan. Dengan cara ini, satu tendangan sudah cukup untuk menghancurkannya. Tuanku, tolong. Ah, tidak. Bang! Klik. Raja Naga Biru tiba-tiba berteriak, tetapi kaki kanan besar Tan Yun yang menginjak bagian belakang tulang leher dengan darah. Kepala naga besar, dengan darah yang memancar, jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun tiba-tiba menginjak kakinya, dan mayat naga tanpa kepala itu jatuh ke langit malam. Pada saat ini, ribuan naga biru yang melarikan diri ke kejauhan melihat mayat Raja Naga Biru yang jatuh di arena gladiator, dan berteriak ngeri. Tuanku, oh, tuan kita sudah mati. Manusia ini terlalu kuat, Raja Agung kita adalah yang pertama di antara 6 raja. Raja, petik 2. Suara panik klan Lan Jiao berputar-putar di sekitar telinganya. 7 juta murid yang menyaksikan pertempuran di langit menatap Tan Yun terengah-engah dan berdiri di langit, dan suara penyembahan terdengar di seluruh dunia. Tuan Sekte Muda kita benar-benar luar biasa. Ya, Tuan Muda Sekte tidak hanya menaklukkan Raja Serigala Setan Api Emas dan Raja Beruang Naga Tianluo, tetapi juga merusak para raja-raja dari 5 suku lainnya, dan akhirnya membunuh Raja Naga Biru dari transendensi tingkat 6. Kuncinya adalah ini, tetapi Tuan Muda kita melakukannya dengan tangan kosong. Pada saat ini, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong, dan 22 leluhur penegak hukum tidak senang.
Karena mereka melihat bahwa gadis berbaju biru tahap ketujuh dari kelahiran baru akan membunuh Tan Yun dalam jarak 1000 mil. Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan semua wanita yang peduli dengan Tan Yun, terlihat cemas. Tersembunyi di gua besar Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Tian Luolongqiong melihat gunung mayat yang ditumpuk oleh mayat 6 ras monster-monster di tempat perlindungan gladiator, dan itu menunjukkan pemujaan mereka terhadap Tan Yun. Tidak pernah terpikir bahwa pemiliknya akan sangat mengerikan ketika dia menjadi gila. Raja Serigala Setan Api Emas, yang menontonnya berdampingan, tampak serius. Raja Beruang Naga, pemiliknya mungkin bukan lawan dari wanita itu, mari kita coba yang terbaik untuk melindungi pemiliknya nanti. Oke, Raja Beruang Tian Luolong menggenggam kaki beruang itu dengan erat dan menganggukkan kepala beruang itu. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat ke bawah ke gua, tanpa ragu, tunggu saja aku nanti dan jangan keluar. Kamu tidak bisa membantuku, kamu hanya akan mati sia-sia. Raja Beruang Naga Langit dan Raja Serigala Api Emas tergerak dalam hati mereka dan harus mematuhi perintah. Yuner, jangan takut, orang tua itu, aku akan menyelamatkanmu. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benaknya, juga, Xuanzong akan memimpin orang nanti dan menyerang 8 patriark besar. Mendengar ini, hati Tan Yun tercengang, dan dia buru-buru berkata, Tuan Sekte Tua, tidak pernah. Dengan cara ini, bahkan jika kamu membunuh 8 orang dan memusnahkan lebih dari 150 leluhur dari 8 Vena, begitu kekuatan di belakang mereka menyerang sekte kita sekarang, sekte kita tidak akan tahan. Tan Taiyu berkata dengan suara cemberut, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Singkatnya, lelaki tua itu dan Xuanzong pasti tidak akan, dan aku baru saja melihatmu mati. Arus hangat di hati Tan Yun melonjak, dan suaranya sekuat besi. Pada saat yang sama, dia menyampaikan kepada Tan Taiyu dan Tan Tai Xuanzong, Tuan Sekte Tua, Tuan Sekte, Anda tidak boleh bertindak gegabah. Jangan khawatir tentang muridnya, murid itu masih memiliki kartu truf untuk berurusan dengan gadis rok biru. Dia baru saja dipromosikan ke tahap ketujuh dari tahap awal, murid itu mungkin bukan lawannya di bawah kekuatan penuh. Petik 2. Setelah mendengarkan, ayah dan anak itu saling memandang, mengangguk, dan mendengarkan pendapat Tan Yun untuk saat ini. Namun, keduanya bertekad bahwa jika hidup dan mati Tan Yun dalam krisis, dia harus mengambil tindakan. Tan Yun, yang berdiri di udara, mendengar suara hormat dari pembunuh iblis di benaknya, Tuan, biarkan aku membunuhnya nanti. Tidak, Tan Yun bertukar pikiran dengan kera iblis pembunuh surga, dengan tegas mengatakan, kera tua, Anda adalah pendukung terbesar saya, dan itu juga kartu truf saya untuk menyelesaikan rintangan setelah menjadi penguasa. Jadi, kamu tidak bisa terkena visi nenek moyang yang hebat sebelumnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru menembus kekosongan, berubah menjadi gadis rok biru dan muncul di depan Tan Yun, susu mendorong telapak tangan ke arah Tan Yun. Tangan giok yang lembut dan tanpa tulang tampaknya lambat, tetapi pada kenyataannya, itu adalah ilusi penglihatan yang disebabkan oleh kecepatan tertentu. Pada saat yang sama, telapak tangan yang tampaknya biasa-biasa saja ini, dalam pandangan Tan Yun, tidak terbuka, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Tan Yun tidak berani gegabah, tinju kanannya terjerat dalam kekuatan spiritual, dan dia membom dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ketika tinju besar Tan Yun Ruo bertemu dengan telapak tangan gadis berok biru yang tampaknya lemah dan kecil, dia merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir ke tangan kanannya. Boom! Boom! Dengan suara retakan yang cepat, tinju kanan besar Tan Yun Ruo berhamburan darah, dan darah memercik, memperlihatkan kerangka yang terdiri dari partikel kristal emas. Tubuh Tan Yun setinggi 30 kaki ditampar ribuan kaki oleh telapak tangan gadis itu, dan membentur tembok dengan keras. Di sisi lain, gadis dengan rok biru, sepasang pupil biru, mengungkapkan sentuhan kejutan. Tubuh Miao Men miliknya, tepat setelah tinju Tan Yun meledakkannya, dia menari dan berdiri di udara. Tangan kanannya membelah serpihan daging, dan setetes darah mengikuti jari Qian Qianyu, menetes ke dalam kehampaan. Dalam konfrontasi pertama, vonis tercapai. Ledakan. Setelah Tan Yun menabrak dinding, kepulan darah tumpah dari sudut mulutnya, gemetar dan berdiri di udara. Pada saat ini, Tan Yun tampak tragis. Di punggungnya yang lebar, dia kehilangan 80% daging dan darahnya.
Tulang-tulang belakang yang terbuat dari partikel kristal emas terlihat samar-samar di dalam darah. Daging dan darah di tangan kanannya menghilang, memperlihatkan tulang jari emas, dan darah menetes ke dalam kekosongan di sepanjang tulang tangan kanan. Binatang macam apa wanita ini? Kekuatannya sangat kuat. Tan Yun menatap gadis rok biru yang berada 1000 kaki jauhnya, dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia yang rendah hati, kamu benar-benar mengejutkan dewa. Pupil biru gadis rok biru itu mengungkapkan niat membunuh yang kuat, kamu benar-benar menyakiti dewa, maka nasibmu pasti akan mengerikan. Benarkah? Kalau begitu sebaiknya kamu mencoba. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan energi spiritual di dalam tubuhnya menggelinding, seperti ular piton emas, mengelilinginya, membuatnya seperti dewa perang emas yang turun ke bumi. Tan Yun tahu bahwa di antara semua musuh yang dia lawan, gadis berbaju biru memiliki kekuatan terkuat di depannya. Tapi Tan Yun tidak mundur, dan tidak ada cara untuk kembali, dia hanya bisa mencobanya. Ketidaktahuan. Gadis dengan rok biru mendengus dingin dan menghilang dari udara. Detik berikutnya, tangan giok berdarah itu muncul di depan Tan Yun. Tapi dia terbang melalui kehampaan, melayang di depan kepala besar Tan Yun, telapak tangan kanannya dengan kekuatan iblis biru yang memancar, menepuk dahi Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melesat 20 kaki secara vertikal, dan sambil menghindari telapak tangan, tubuhnya bersandar ke udara, membungkuk seperti busur, siap untuk pergi, dan menendang ke arah gadis berok biru dengan kekosongan yang hancur. Gadis dalam gaun biru itu sedikit serius di antara alisnya. Dia tidak bisa menghindarinya, dan tangannya sepertinya ditepuk pada kaki besar yang ditendang oleh Tan Yun di kanan bawah, tetapi sebenarnya, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk rebound. Boom! Boom! Dengan dua suara keras yang tumpul, ketika Tan Yun menendang telapak tangan gadis itu dengan kaki kanannya, seluruh kaki kanannya tertutup retakan padat, darah mengalir keluar dari retakan dan tumpah, tubuh Tan Yun setinggi 30 kaki, menghadap ke bawah seperti sebuah bola meriam, turun. Apa? Rangan menyakitkan terdengar di bibir gadis rok biru, tetapi melihat kulit di tangannya pecah-pecah, darah mengalir seperti tembakan, dan tubuhnya melambung ke langit. Dia tahu pada saat ini dan meremehkan manusia ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terluka oleh Tan Yun jika dia menggunakan kekuatannya untuk menghindar. Langkah Dewa Hongmeng. Membunuh. Peluit marah menggetarkan awan, seolah-olah Hao Wei juga gemetar. Tan Yun yang jatuh menghilang dalam sekejap dan muncul di kehampaan seluas 30.000 meter persegi. Karena kecepatan tinggi, pada saat ini, tampaknya ada 3 Tan Yun, dan pada saat yang sama dengan keras mengecam gadis rok biru. 3 pukulan. Dengan setiap pukulan, Tan Yun berusaha keras. Ledakan. Gadis dengan rok biru tidak menyangka bahwa kecepatan Tan Yun akan begitu cepat. Setelah telapak tangan kanannya berlumuran darah, seluruh kerangka tangan kanannya sedikit berubah bentuk setelah mengenainya 2 kali berturut-turut. Dan tinju kiri besar Tan Yun, kulit dan dagingnya terlepas, dan tangan kanannya berubah menjadi tulang. Namun terlepas dari ini, Tan Yun masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sekali lagi dibombardir dengan tangan kanan wanita rok biru itu dengan pukulan ketiga. Ledakan. Di tengah suara keras, gadis rok biru dan Tan Yun pecah, dan Tan Yun paling terluka. Tapi Tan Yun sepertinya tidak merasakan sakit, tubuhnya terbalik di langit malam, mengguncang langit lebar-lebar dan menutupi celah-celah besar di ruang gelap, dan kaki kirinya yang besar menendang dada gadis itu. Ledakan. Gadis berok biru itu jelas juga sangat marah, tinju kanannya yang berdarah tiba-tiba mengenai kaki kiri Tan Yun. Wow, segera, kaki kiri Tan Yun berdarah, dan potongan daging emas besar berserakan di langit malam. Tubuhnya setinggi 30 kaki, dan ditolak ratusan kaki oleh gadis rok biru. Dan gadis dengan rok biru itu memiliki seluruh kepalan tangan kanannya, daging berdarah, dan tubuhnya yang indah. Dia ditendang 300 mil di udara, dan panah darah keluar dari bibir merahnya. Bukannya dia lebih rendah dari Tan Yun, tapi karena Tan Yun setengah lebih cepat darinya setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng, ditambah pertarungan nyata Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya, jadi Tan Yun untuk sementara menekannya. Hanya sementara, langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun meraung, dan mengambil langkah tiba-tiba dari langit, dan melintasi ratusan mil kehampaan. Saat dia muncul di sebelah gadis berok biru, kaki kanan Tan Yun ditekuk, dan lutut kanannya dengan seluruh kekuatannya meledakkan kekosongan, boom ke gadis rok biru yang tak terhindarkan. Ledakan.
Gadis berok biru itu panik dan berteleportasi ke kiri untuk menghindar, tetapi lutut Tan Yun terlalu besar untuk tubuhnya. Meskipun dia lolos dari pukulan fatal, dia terkena ujung lutut Tan Yun di bahu kirinya seperti pisau. Engah! Gadis dengan rok biru menyemburkan darah, kulit di bahu kirinya meledak, dan tubuhnya terkena tendangan voli sejauh ratusan mil, dan dia menabrak dinding yang sangat keras dari tempat kudus gladiator. Tuanku, bagaimana lukamu? Tuanku, hati-hati. Petik 2. Pada saat ini, di arena gladiator, Raja Singa Dingin Pelangi Darah yang terluka parah, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang merenung, Raja Burung Vermilion, dan Raja Buaya Harimau Panlong yang terbangun dalam keadaan koma, semuanya berteriak dengan khawatir. Pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk merawat mereka. Monster dari berbagai ras yang menyerah kepada umat manusia semuanya mengkhawatirkan keselamatan gadis berbaju biru. Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah, berdiri di udara dan tidak memanfaatkan kemenangan. Dia menatap gadis berbaju biru yang telah dipukul keras olehnya, tanpa kegembiraan sedikit pun, sebaliknya, matanya menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa hanya ketika gadis dengan rok biru membalikkan tubuhnya, dialah yang paling kuat. Pada saat ini, gadis berbaju biru yang jatuh ke genangan darah perlahan bangkit, perlahan-lahan meluruskan tubuhnya, mata birunya yang indah, menatap Tan Yun, mengungkapkan niat membunuh. Dia tahu bahwa hanya ketika gadis dengan rok biru membalikkan tubuhnya, dialah yang paling kuat. Pada saat ini, gadis berbaju biru yang jatuh ke genangan darah perlahan bangkit, perlahan-lahan meluruskan tubuhnya, mata birunya yang indah, menatap Tan Yun, mengungkapkan niat membunuh. Bibir merahnya yang dipenuhi darah berkibar dengan lembut, dan suara kemarahan yang dingin terdengar ringan, tetapi itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Manusia, alasan mengapa kamu dapat melukai dewa bukanlah karena kekuatanmu, dan itu karena dewa meremehkan musuh. Selanjutnya, kamu siap mati. Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, raungan naga yang keras terdengar, mengguncang langit. Semua penonton di langit memandang ke bawah ke arena gladiator, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang luar biasa, dengan mata terbuka lebar, dengan ekspresi ngeri di mata mereka, dan gelombang badai di hati mereka. Tapi melihat gadis dengan rok hijau naik ke langit, dia menghilang dalam sekejap mata. Segera setelah itu, raksasa sepanjang 300 kaki dan ditutupi dengan sisik biru. Tanduknya menyerupai rusa, kepalanya menyerupai sapi, mulutnya menyerupai keledai, telinganya menyerupai telinga, sisiknya menyerupai ikan, kumisnya menyerupai manusia, perutnya menyerupai ular, dan keempat kakinya menyerupai burung phoenix. Itu seperti naga biru. Naga yang sebenarnya. Sepasang cakar depannya berdarah dan tulang berdarah terlihat. Jelas itu adalah seorang gadis dengan rok biru. Tan Taiyu adalah orang pertama yang kehilangan kesadaran dan berseru, "Ya Tuhan! Sekte Suci Huang Fu kami, ada naga binatang suci yang nyata." Tan Tai Xuanzong bergema kaget, iya. Tapi sejak pertempuran meteorit Canyon ketiga, bukankah naga sudah punah? Mengapa ada naga sekarang muncul lagi? Tan Tai Xuanzong tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya melebar, dan dia gemetar dan berkata pada dirinya sendiri, juga, ada desas-desus bahwa berbagai naga banjir, selama mereka berada di tahap ke-10 dari periode kesusahan, setelah kesusahan berhasil, mereka bisa menjadi klan naga yang sebenarnya, dan dia baru berada di tahap awal dari tahap ke-7.